Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar anak-anak? Jika kabar kalian juga baik. Kembali lagi bersama dengan Ibu Nia. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nama yang Ibu sebutkan, silakan bilang hadir ya. Yang pertama, Natasha mana? Natasha hadir. Oke, Natasha hadir. Kemudian Amaira juga hadir. Bobby, mana Bobby? Bobby juga hadir. Muhammad Ibnu hadir. Natasha juga hadir. Salsabila hadir. Zahra, mana Zahra ya? Nah, Zahra juga hadir. Nah, alhamdulillah hari ini 20 siswa masuk semua. Sebelum memulai pembelajaran, maka Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk jari-jari. Oke, kita mulai ya. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, bernyanyi semua. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Halo anak-anak, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu. Kok nggak ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman di negeriku. Tema 7, subtema pertama yaitu tentang keragaman di negeriku. Tema 7, subtema pertama yaitu Keragaman. suku, bangsa, dan agama yang ada di negeriku. Tujuan pembelajaran. Sekarang kalian buka bukunya. Sudah dibuka? Sudah ya? Buka halaman pertama. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya. Ada yang tahu apa itu keanekaragaman? Nggak tahu. Tidak tahu? Keanekaragaman adalah kondisi di mana suatu masyarakat mengalami banyak sekali perbedaan di dalamnya, baik dari berbagai bidang. Nah, di Indonesia banyak sekali keanekaragaman, baik dari agama, suku bangsa, bahasa, kebudayaan. Nah, banyak sekali perbedaan keanekaragaman yang ada di negeri kita. Nah, tapi keanekaragaman tersebut diharapkan mampu untuk menjadi kekayaan bagi suatu bangsa. Oke, anak-anak silakan buka halaman selanjutnya, yaitu halaman yang kedua. Nah, di situ ada teks bacaan. Ayo membaca. Mari kita membaca secara bersama-sama. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan keragaman di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia, yaitu berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang datang ke Indonesia dengan membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pedagang yang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Nah, semua itu disebarkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Faktor yang kedua yang mempengaruhi penyebab keragaman masyarakat Indonesia yaitu faktor kondisi negara kepulauan. Nah, Indonesia yang terdiri atas 13.466 pulau, banyaknya pulau ini menyebabkan banyak penduduk yang menempati satu pulau tumbuh menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia ada banyak sekali suku bangsa
dengan budaya yang berbeda-beda. Nah, kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan keanekaragaman yaitu perbedaan kondisi alam. Sebagaimana kita ketahui, di negara kita Indonesia sangat luas, terdiri atas 13.466 pulau. Tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyaknya pegunungan. Keadaan alam ini mempengaruhi keanekaragaman masyarakat, seperti masyarakat yang hidup di pantai berbeda dengan masyarakat yang hidup di pegunungan. Masyarakat pantai lebih manfaatkan laut untuk mempertahankan hidup, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Seperti mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relatif alam yang ada di sekitar mereka. Kemudian faktor yang keempat yang mempengaruhi keanekaragaman yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, keadaan sarana transportasi dan komunikasi ini juga dapat mempengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia karena bisa memudahkan masyarakat untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan masyarakat lain. Sebaliknya, jika sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain. Faktor kelima yang menyebabkan keanekaragaman yaitu faktor penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, sangat mempengaruhi keanekaragaman di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat perkotaan lebih mudah menerima budaya asing, sementara masyarakat pedalaman sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap mempertahankan kebudayaan yang ada pada diri mereka. Setelah kita bersama-sama membaca teks tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, jadi Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang beberapa hal, tentang informasi yang telah kalian dapat dari apa yang telah kita baca. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan faktor keberagaman di masyarakat Indonesia? Ya, Natasha, silakan jawab. Ya, betul sekali. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama yaitu letak wilayah Indonesia yang strategis. Kedua, negara kepulauan. Ketiga, kondisi alam, perbedaan kondisi alam. Yang keempat yaitu transportasi dan komunikasi. Kemudian yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru. Yang selanjutnya, di manakah letak Indonesia berdasarkan materi yang sudah kita pelajari? Ya, Bobby, silakan. Ya, benar. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana kondisi negara kepulauan Indonesia? Ayo, siapa yang menjawab? Ya, silakan Ibnu. Ya, benar. Indonesia memang memiliki banyak pulau. Tapi di sini Ibu ingin menambahkan sedikit. Indonesia memang dikenal dengan banyak pulau. Pada tahun 2016 tercatat bahwa kepulauan Indonesia ada 13.466 pulau. Karena banyaknya pulau, banyak ditempati oleh suku bangsa. Nah, hal tersebut menyebabkan lahirnya kebudayaan. Sehingga seperti yang kita lihat, setiap pulau satu dengan pulau yang lainnya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Pulau Kalimantan, kebudayaannya berbeda dengan Pulau Jawa. Pertanyaan yang terakhir, siapa yang membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negara lain ke negara kita? Ya, silakan Bobby. Ya, betul sekali. Agama, adat istiadat, dan kebudayaan dibawakan oleh pedagang ke Indonesia, yang mana awalnya mereka datang untuk melakukan perdagangan. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka juga menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oh, jika tidak ada, berarti sudah paham semuanya kan? Nah, karena semuanya sudah paham, maka kita akan lanjutkan pembelajaran kita.
sesuai dengan kelompok yang telah kita buat di minggu lalu. Ada 4 kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, apakah sudah berada di kelompoknya masing-masing? Nah, baik, kalau begitu kita mulai pembelajarannya. Ayo berdiskusi. Ibu mau kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian terkait dengan keragaman agama di Indonesia. Ibu berikan waktu 7 menit untuk berdiskusi. Nah, silakan kalian mulai diskusinya ya anak-anak. Oke, karena sudah selesai, Ibu akan melihat hasil diskusi kalian. Nah, tolong bacakan hasil diskusi kalian untuk kelompok 4, yaitu ada berapa agama di Indonesia? Ya, salah satu perwakilan kelompoknya silakan bicara. Ya, benar, ada 6 agama di Indonesia. Untuk kelompok yang ketiga, sebutkan 3 kitab suci dari masing-masing agama. Ya, benar, Weda. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan minimal 3 tempat ibadah berdasarkan diskusi yang telah kalian lakukan terkait dengan keragaman agama di Indonesia. Ya, benar. Untuk kelompok pertama, nah, sebutkan minimal 3 hari besar setiap agama. Silakan. Ya, benar. Oke, sekarang tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, anak-anak, silakan lihat gambar di samping. Nah, ini merupakan gambar dari rumah adat suku Manggarai. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu mau kalian semua tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. 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 Konsentrasi dimulai. Oke, ada suku Manggarai. Suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat yang bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah barat daya kota Ruteng. Nah, saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo ini terdapat 7 rumah adat Manggarai. 1 diantaranya rumah adat Kendang. Nah, yang biasa disebut dengan Mbaruniang. Nah, rumah yang berbentuk dengan kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter yang terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut dengan bunut. Nah, setiap bagian rumah direkatkan menggunakan rotan tanpa menggunakan paku sama sekali. Nah, Baruniang ini terdiri atas 5 lantai. Nah, setiap lantai memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Di lantai pertama disebut Lutur. ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Nah, tingkat kedua berupa loteng yang disebut dengan lobu yang berfungsi untuk menyimpan makanan dan barang sehari-hari. Kemudian tingkat yang ketiga disebut dengan lentar yang berfungsi untuk menyimpan benih-benih makanan. Itu tingkat keempat disebut dengan lemparai, digunakan untuk menyimpan makanan apabila terjadi kekeringan. Nah, yang kelima yaitu disebut dengan hekang kode yang digunakan untuk menyimpan sesajian untuk para leluhur. Nah, ini merupakan salah satu contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Berdasarkan apa yang sudah kita amati, maka Ibu akan memberikan kalian tugas. Ibu meminta kalian untuk mengumpulkan informasi sebanyaknya terkait rumah adat suku Manggarai. Nah, silakan dicatat sebanyaknya ya anak-anak informasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Ya, alhamdulillah ya, semuanya paham. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran
hari ini, marilah bersama-sama kita menyimpulkan tentang kesimpulan. Nah, di Indonesia banyak sekali keragaman baik suku bangsa, budaya maupun agama. Nah, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu letak wilayah Indonesia yang strategis, kemudian negara kepulauan, kondisi alam, transportasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru. Salah satu keragaman yang ada di Indonesia yaitu keragaman agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama. Setiap agama tersebut memiliki tempat ibadah, kitab suci, maupun hari rayanya masing-masing, hari besarnya masing-masing. Kemudian kita berbicara mengenai salah satu keanekaragaman lain, yaitu rumah adat. Nah, Indonesia memiliki banyak sekali rumah adat. Nah, salah satu yang telah kita bahas tadi yaitu rumah adat suku Manggarai. Sebelum menutupi pembelajaran kita hari ini, kita satu kali lagi ya anak-anak, kita tepuk terima kasih. Oke, kita akan bertepuk bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk terima kasih. Otak ini, mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah berpartisipasi di kelas Ibu. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.